lagi dengan saya. Alhamdulillah pada kali ini kita bertemu lagi di FM Channel. Dan salawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Halo, bagaimana keadaannya? Semoga baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan bahas berupa latihan soal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Soal yang pertama di sini, atau soal berapa ini? Fungsi dari bagian yang ditunjukkan huruf X dan Y adalah, ini X dan Y apa ini gambar apa? Ini adalah gambar ovarium, dan ini gambar rahim atau uterus ya. Jawabannya apa sih? Jawabannya ya ini yang A, ovarium itu berfungsi menghasilkan sel telur, benar ya. Y adalah cervix, cervix salah tuh. Terus X adalah ovarium berfungsi sebagai hormon estrogen, salah ini. Yang X adalah ovarium, benar, berfungsi sebagai sel telur, benar. Y adalah uterus atau rahimnya, benar. Nah, ini jawabannya adalah yang C. C. Penyakit sistem reproduksi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonococcus. Yang keduanya menyerang selaput lendir uretra, rahim, dan organ lain. Yang ketiga adalah orang menyebutnya penyakit kencing nanah. Dari ciri-ciri tersebut dapat dipastikan nama penyakit yang menyerang sistem reproduksi adalah A. Syphilis, herpes, simplex, gonorrhea, atau kanker prostat. Jawabannya dibahas adalah yang selanjutnya, penyilangan mangga bulat homozigot dengan mangga lonjong homozigot. Nah, ini ada kata-katanya yang harus digarisbawahi adalah lonjong dominan. Lonjong dominan menghasilkan F1 sebanyak. Lonjong dominan berarti yang lonjong adalah dominan. Karena dominan berarti hasilnya adalah semuanya adalah lonjong. Nah, ini ya. Karena dominan ini. Dominan. Jawabannya adalah yang perhatikan gambar berikut ini, ada buah muatan A dan muatan B. Muatan A banyak positifnya, yang B banyak negatifnya. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah A. Muatan A memiliki potensial listrik yang lebih besar daripada muatan B. Kita bahas dulu ini ya. Ada 3 buah benda nih, lihat. Oke, ada 3 buah. Dan pada listrik statis, pada sebuah benda ada, pertama, benda positif itu adalah benda yang kekurangan elektron. Berarti yang kekurangan elektron adalah yang A ini ya. Ini kekurangan. Ini ada positifnya, tapi ini lebih banyak. Ini enggak ada positifnya, ini sedikit, ini banyak. Berarti yang A adalah benda positif, kekurangan. Terus benda negatif adalah benda yang kelebihan elektron. Benda B ini ya, kelebihan elektron. Ini positif, karena ini positifnya banyak, yang ini sedikit. Terus yang ini banyak ya, betul. Udah. Yang selanjutnya adalah benda potensial tinggi. Benda A potensial tinggi. Benda B potensial rendah. Jadi kenapa benda A disebut potensial tinggi? Karena dia berpotensi untuk mengalirkan arus. Jadi arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah, atau dari yang sedikit elektronnya ke elektron yang banyak. Jadi di sini yang benar adalah apa sih yang benar? Jawabannya adalah yang A. Muatan A memiliki potensial listrik yang lebih besar. Nih, yang ini ya. Terus daripada muatan yang B. Oke, jawabannya itu mudah-mudahan bisa jelas. Arus yang mengalir 5 ampere. Beda potensial pada rangkaian tersebut adalah, ya kita bahas nih. Ada 3 rangkaian. Ini namanya rangkaian seri, ini rangkaian paralel, dan ini rangkaian campuran.
Campuran itu ya dari seri dan paralel. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, rangkaian seri. Kalau menghitung rangkaian seri, ini RP rangkaian pengganti, RT juga rangkaian total, sama saja. Ada RP, ada RP, ada RS, ini rangkaian SUN ya, sama saja pengganti. Dan RTOT, nah RTOT nih ya, RTOT adalah rangkaian total disingkat. Nah, untuk menentukan rumusnya atau menghitungnya adalah misalnya ini ada 3 hambatan, berarti R1 ditambah R2 ditambah R3 dan R selanjutnya. Karena ada 3 sampai 3 saja. Kalau seri jadi tinggal nambah-nambahin saja. Oke, sedangkan kalau paralel bagaimana? Nah, rangkaian paralel seperti ini, agak ribet juga nih. Nah, tapi ini tantangan bagi kita. Nah, rangkaian paralel itu 1 per RP sama dengan 1 per RT. Nah, bisa saja ya, ini jadi per-pernya saja bedanya. Kalau ada 3 tahanan, berarti 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke, kita contoh. Nah, ini rangkaian campuran nih. Campurannya. Jadi kita harus menyelesaikan yang paralelnya terlebih dahulu. Nah, di kurungan ini diberi kurung. Terus ditambah dengan yang seri. Jadi seri tambah ini jadi seri nantinya. Ya, ditambahkan saja. Ini contoh paralel. Oke. Jika R1 3 ohm, R2 6 ohm dan R3 4 ohm, berapakah tahan totalnya? Oke. Nah, 1 per R tot itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, R1-nya berapa? Nih, 1 per 3 ya, ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 4. Oke, dilanjut. Ini kita samakan penyebutnya, ini jadi 12, 12, 12 ya. 12 bagi 3 sama dengan 4 kali 1, 4. Tetap 4 per 12. 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. Jadi 2 per 12. 12 bagi 4, 3 kali 1 ada 3 per 12. Maka isinya adalah dijumlahkan 9 per 12. Nah, ini baru. Ini dibalik juga seperti tadi. Nah, 1 per R tot 9 per 12. Jadi R tot per 1 adalah 12 per 9 sama dengan diperkecilnya 4 per 3 ohm atau 1,3. Jadi 4 bagi 3 itu 1,3 ohm. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Nih, rangkaian seri ya. Nah, rangkaian seri itu ditambahkan R1 tambah R2 ditambah R3 tambah R4. Karena ada R-nya sampai 3, jadi sampai 3 saja. Nah, di sini, oh iya. Ya, karena 4 buah hambatan ya. 4 hambatan adalah sama 2,5. Jadi 2,5-nya ada 4. Kalikan saja ya. 2,5 kali 4 berapa tuh? Oke, hasilnya adalah 10 ohm. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke hukum ohm. Nah, hukum ohm itu V sama dengan I kali R. Nah, di mana V sama dengan tegangan, satuannya volt. I itu arus, satuannya ampere, lambangnya A seperti ini. R itu tahanan, lambangnya seperti ini, ohm meter ya. Ohm, maaf. Kita masukkan ke ohm. Oh, ini kurang jelas nih. V kali I kali R. Oke. Nah, ini sudah ada rumusnya. Maaf, arus yang mengalirnya adalah berapa? Ini 5 ampere. 5 ampere dikali 10 ohm. Jadi berapa? V-nya ternyata 50 volt. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang A. Oke, itu ya nomor ini mudah-mudahan jelas. Nah, sebuah ruang kelas menggunakan berbagai peralatan listrik dengan rincian daya dan waktu pemakaian seperti tabel berikut. Jika harga listrik tiap kWh adalah Rp385, biaya listrik yang harus dibayar untuk tersebut adalah, jika nih asumsinya 1 bulannya sebenarnya 30 hari. Oke, di sini jenis peralatan listriknya sudah ada. 4 buah lampu 20 watt, ini pemakaiannya 3 jam. AC besar dayanya berapa? 450 watt.
Ini dia. Nah ini 4 buah lampu kali 20 watt kali 3 berarti 240 ya, kali-kalikan saja. Jadi A kali B kali C. Terus dilanjutkan di sini pendinginan 450 kali 6 jam kali berapa 450 karena 1 ya, 1 kali 450 kali 6 jadi 2700. LCD itu 100 ada 1 ya, dikali 6 sama 600. Terus komputernya ada 1, 350 kali 6 sama 2100. Ini dijumlahkan semuanya jadi 5640. Nah, untuk menjadi ini baru watt ya, nih baru watt satuannya nih. Sekarang dijadikan kilowatt hour, caranya dibagi 1000 ya, dibagi 1000 nih. 5640 dibagi 1000 jadi 5,64 kWh. Sedangkan tadi harganya per kWh 385, jadi kali 5,64 dikali 385. Berapa hasilnya? Ini 2171. Ini baru 1 hari. Karena 1 bulannya 30 hari, maka 2171 kali 30. Hasilnya adalah 65.142. Jadi ini watt hour ya. WH karena ada jam bahasa Inggris hour, jadi watt hour ini salah penulisan. Jadi ini watt hour. Oke, kita lanjut. Itu isinya. Mudah-mudahan bisa. Lanjut. Magnet dari Indra untuk menggosok baja yang dimilikinya agar menjadi sebuah magnet batang. Arah penggosokan yang dilakukan Rudi seperti ilustrasi gambar berikut. Maka kutub-kutub magnet yang dihasilkan adalah, intinya kalau yang pertama menimpakannya ini kutub selatan kan, ke P berarti yang P langsung menjadi kutub selatan. Yang kalau ini kutub selatan tidak mungkin sama ini jadi selatan. Ini selatan, ini utara. Maka mana cari jawabannya? Yang benar adalah yang B, P kutub selatan dan Q kutub utara. Intinya yang pertama menempelnya adalah kutub P ke selatan. Jadi itu jawabannya. Kita lanjut. Nomor berikutnya ini adalah peralat berikut adalah yang bukan memanfaatkan prinsip elektromagnetik. Di sini dijelaskan ada kompor listrik, kipas angin, bel listrik. Terus bel listrik, oke kita bahas nih. Kompor listrik ini tidak termasuk ke yang namanya prinsip elektromagnetik karena dia tidak merubah energi listrik menjadi magnet, tapi merubah energi listrik menjadi panas. Yang lainnya sudah benar. Ini kipas angin juga merubah energi listrik menjadi magnet ya, jadi termasuk ini elektromagnetik, kemudian jadi gerak. Bel listrik juga sama, hanya saja ini ada kompor listriknya, jadi yang lainnya sudah benar, tapi karena ini ada kompor listriknya maka jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya yang A. Oke, itu terima kasih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang pertama tradisional, yaitu adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menghasilkan jasa dan barang dengan menggunakan rekayasa genetika berupa DNA rekombinan. Nah, di sana ada disebutkan asam asetat atau cuka CH3COOH merupakan salah satu contoh produk bioteknologi yang dihasilkan dari fermentasi dengan bakteri Acetobacter. Contoh lain adalah pembuatan tempe dan yogurt. Tempe dibuat dari fermentasi kedelai dan menggunakan jamur hijau pus.
Yogurt adalah produk susu yang diolah dengan fermentasi yang dilakukan oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Jadi jawabannya adalah yang D, ini ya, pemanfaatan bakteri untuk membuat asam cuka. Ini kedelai seharusnya tempe ini pemanfaatan bakteri untuk pengomposan. Biasanya ini dekompenser atau pengurai, bukan bioteknologi. Menggabungkan dua sifat tanaman dengan okulasi ini tidak ya. Ini secara manusia tidak menggunakan bakteri ataupun organia. Kalau sekelompok atom yang merupakan listrik disebut, jawabannya gampang ini ya. Tapi kita jelaskan dulu. Unsur itu apa sih? Unsur itu merupakan zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain. Molekul itu kumpulan dua atom atau bahkan lebih yang ada di dalam suatu susunan tertentu yang terikat oleh gaya kimia atau ikatan kimia. Senyawa, zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dibagi lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Oke, jadi jawabannya apa ini adalah ion.